Hai, shalom teman-teman. Eh, Kembali bersama program Widow's Voice. Ya, ini memang program khusus untuk para janda. Jadi, eh, perkenalkan dengan saya di sini. Mungkin sudah tidak asing dengan suara saya. Jadi, kali ini apa sih yang mau dibahas gitu loh. Ya, tentunya dengan berkaitan dan berhubungan dengan yang namanya janda. Ada janda cerai, ada janda mati. Kebetulan saya ini terpilih untuk menjadi janda mati. Jadi teman-teman kalau kita berbicara masalah janda, ini lebih kepada konten bersaksi ya. Bukan sebuah perkara yang mudah ketika kita kehilangan seorang pasangan, apalagi pasangan ini tuh benar-benar sebagai nahkoda yang benar-benar memegang full peranan penting dalam keluarga. Suami saya suami yang luar biasa, benar-benar family man sekali. Jadi kalau untuk anak luar biasa, untuk istri pun sebisa mungkin istri itu tidak boleh bekerja, teman-teman. Jadi full semua itu yang seperti firman ditulis bahwa kan kalau suami sebagai seorang laki-laki harus bekerja, harus menjadi kepala rumah tangga, harus benar-benar mengambil peranan itu gitu loh. Itu sepenuhnya diambil oleh suami. Jadi saya itu benar-benar pure jadi ibu rumah tangga gitu. Ngurusin anak, ngurusin masak, ngurusin dapur ya kan. Ngurusin sekolah. Jadi benar-benar full ibu rumah tangga. Sama sekali enggak mengerti dengan yang namanya pekerjaan. Jadi kalau dulu kami pernah kerja awal menikah, kami kerja sebagai sales perhiasan. Itu saya menemani suami keliling. Jadi sales kita. Terus kemudian kita mulai ada pekerjaan baru. Juga saya hanya mendampingi. Jadi tidak menjadi yang utama gitu loh. Dan ketika bisnis bangkrut pun itu saya tetap sama suami itu tetap tidak diizinkan untuk bekerja, teman-teman. Jadi mau susah, mau seperti apa, intinya posisi saya sebagai istri itu ya hanya untuk rumah tangga gitu. Nah, setelah berjalannya waktu ketika masa pandemi saat itu dengan tidak terduga, tidak pernah terpikir sekalipun sedikit pun bahwa suami itu akan berpulang. Jadi ketika pandemi tiba-tiba keadaan itu berbalik 360 derajat. Dunia saya seakan-akan runtuh. Kalau mau dibilang itu susah untuk diungkapkan dengan kata-kata keadaan itu seperti apa hati saya, pikiran saya itu kacau, teman-teman. Jadi ketika suami mendadak dipanggil pulang sama Tuhan, wah benar-benar runtuh dunia. Butuh beberapa saat untuk saya mencerna apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan. Aku ini harus mulai dari mana Tuhan? Untuk mengelola seluruh kehidupanku. Saya ditinggal bersama 3 orang putri yang lucu, ginuk-ginuk ya kan. Yang satu saat itu masih berusia 2001 berarti 9 tahun. 9 tahun, 8 tahun, sama yang terakhir itu 2 tahun teman-teman. Belum genap.
Jadi belum genap 2 tahun. 1,5, ya 1,5, ya hampir 2 tahun lah, yang paling kecil. Wah, masa depan yang sangat perlu dipikirkan. Anak-anak ini masih anak-anak yang sangat kecil ketika ditinggalkan papinya. Masa depannya masih panjang yang harus dibangun dengan banyaknya biaya tentunya. Tidak bisa dipungkiri, sekolah, terus banyak hal gitu loh yang harus dicukupkan. Teman-teman bisa bayangkan saat itu seorang ibu rumah tangga, apa yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga. Sama sekali tidak ada basic untuk pekerjaan yang suami kerjakan. Nol putul, jadi benar-benar nol saya. Tidak mengerti sama sekali pekerjaan suami. Ketika keadaan mulai sedikit baik, dan itu waktu terus berjalan, berkejar-kejaran dengan waktu, seakan-akan saya sampai kapan harus berhenti pekerjaan suami. Kalau nurutin daging, wah kalau sedihnya, wah wis ndak kira-kira teman-teman. Tapi di saat itu tidak ada pilihan buat saya. Yang saya pilih ya saya harus berdiri. Bagaimanapun caranya, ya saya harus berdiri. Karena ada 3 buntut ini yang ngikutin. Belum tanggung jawab lainnya. Akhirnya saya masih ingat sekali, saya turun, jadi kami itu ngontrak teman-teman. Di ruko 3 lantai, lantai pertama gudang, lantai kedua kantor plus gudang, lantai ketiga itu rumah tangga kami. Saya turun ke lantai 2, melihat tumpuan barang yang begitu banyak. Saya cuma duduk, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini harus mulai dari mana? Aku harus bagaimana, aku sama sekali tidak ngerti. Jadi aku benar-benar saat itu yang bisa saya kerjakan hanya ya pasrah, tidak ngerti apa lagi yang harus saya kerjakan. Selain ya minta tuntunan Tuhan ke depan. Sampai akhirnya mau tidak mau saya menghadapi semua customer. Saya cuma ngomong, Tuhan aku harus mulai dari mana. Keesokan harinya saya masih ingat, saya masih harus mengurus ini dan itu karena orang tua juga. Jadi satu rumah itu kena, orang tua kena dari suami, adik-adik kena, ada yang masuk rumah sakit juga karena pandemi, kena COVID. Jadi saat itu saya masih mondar-mandir di rumah sakit, saya sendiri kena COVID, saya masih harus tes lab dan segala macamnya. Jadi semua saya urus sendiri. Saya masih ingat sekali saya di parkiran rumah sakit, sambil ngurusin sakitnya ini, sambil mikiri saya itu harus mulai dari mana, ya di parkiran rumah sakit, saya mulai ngambil HP suami, saya telepon untuk customer-customer suami. Saya berkenalan sekalian mengabarkan bahwa suami itu tidak ada. Satu-satu saya telepon sampai akhirnya saya berkenalan seberapa dan sebisanya saya itu mendekatkan diri kepada para customer gitu. Ngajak ketemu rame-rame, ngajak ngobrol, banyak hal, jalan-jalan yang saya tempuh. Sampai satu titik setelah berkenalan, ngikutin alurnya, mulai mengerti caranya. Dan puji Tuhan saya bertemu beberapa customer yang memang benar-benar mau ngajari teman-teman. Bu, caranya kayak gini.
memperkenalkan barang, cara nyusun kata-kata seperti apa, terus memainkan broadcast, banyak banyak hal yang saya lihat yang luar biasa dari customer-customer ini pun membantu saya untuk memperkenalkan dunia usaha ini loh yang sedang dijalani oleh suami. Banyak hal yang saya pelajari juga dari histori. Kalau kita bermain di WhatsApp, ada historinya kan teman-teman. Bagaimana customer mana yang dekat dengan suami, yang juga mengajari, memberi banyak masukan, mengarahkan, yang baik lah intinya. Ya kepada customer-customer ini juga saya itu meminta petunjuk. Dengan segala kerendahan hati saya bertemu dengan mereka, ngumpul dengan mereka. Saya itu benar-benar, dan saya jujur mengatakan kepada mereka bahwa saya itu benar-benar sama sekali nggak ngerti bidang ini gitu. Jadi mohon saya itu diajarin. Kalau kurang apa tolong saya dikasih tahu gitu. Dengan berjalannya waktu itu semua itu tidak serta-merta wah berhasil. Wah, hubungan dengan customer baik. Tidak, teman-teman. Di momen tertentu saya mengalami dengan yang namanya itu kejatuhan. Saya jatuh di sana yang melibatkan customer. Saya minta ampun sama Tuhan, memulai lagi sesuatu yang baru. Di situ saya melihat bahwa sampai titik sekarang pun saya tetap harus berdiri. Kalau kita mau ngambil firman asal comot aja, ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu bisa, karena yang menjadi patokan adalah tidak akan melebihi kekuatanmu. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya ndak ada pilihan teman-teman. Kalau kita mau ngomong jangan sok rohani deh. Tapi ketika kita sudah ada di posisi seperti itu, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau memang yang bisa kita kerjakan hanya nyomot firman, yang itu akan membuat kita kuat, ya comotlah firman. Jadi kalau apa yang bisa kita kerjakan ketika kita mendapatkan sebuah ayat yang bisa menguatkan kita, ya ambil dan percayai ayat itu gitu. Berulang kali ketika saya diberi kesempatan untuk sharing dan diingatkan masa-masa kelam ini menurut saya selalu diingatkan lagu yang terus saya gemakan saat itu adalah lagunya Pastor Weliar Kautu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Dan sebagainya itu. Itulah doa Musa. Benar-benar kehilangan jalan. Benar-benar gelap, tidak ada bayangan sama sekali teman-teman saat itu. Tapi di saat seperti itu, apa yang bisa saya kerjakan, yaitu yang saya kerjakan. Apa yang bisa saya usahakan, ya saya usahakan. Ketika harus kebentur, ketika harus nubruk tembok, ketika saya harus merasakan, wah aku salah jalan, wah aku salah cara berrelasi dengan customer. Ya saya hadapi itu semua dengan segala konsekuensinya gitu. Ketika kita jatuh, pasti ada harga yang harus dibayarkan gitu. Tapi di situ Tuhan meresponi kok hati kita. Ketika kita salah, jatuh dan kita tahu, sadar. Tuhan meresponi hati kita. Tuhan tetap nuntun kita. Kalau kita mau ngomong ruwetnya, ruwet teman-teman. Pikiran saya itu ruwet. Wah masa bisa Tuhan? Saya ini siapa gitu loh. Tapi kembali lagi ke firman bahwa ketika Tuhan ngomong hidup, ya kamu akan hidup. Ketika Tuhan ngomong kamu jadi, ya kamu akan jadi.
Jadi hanya itu yang bisa saya pegang sampai di detik sekarang pun ketika saya sharing, yang bisa saya pegang ya hanya itu teman-teman. Allahku kan memenuhi kebutuhanku. 3 anak kecil yang masih panjang masa depannya, yaitu menjadi satu-satunya pergumulan yang besar buat saya, sampai bisa menjadikan mereka. Jadi enggak ada pilihan gitu. Ketika kalau saya mau mengatakan, "Wah, hebat ya Ibu Leni," enggak. Di luar sana lebih banyak orang yang lebih hebat dari saya. Yang statusnya sama dengan saya janda. Jadi ketika saya bertemu dengan seorang, dia share dengan saya itu ditinggal suami katanya gitu. Gini-gini bla 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 dia cerita. Bu, ibu harus kuat ya, dia ngomong gitu. Cuma satu kata yang keluar dari saya. Kalau Cece bisa, aku juga bisa melewati ini semua. Entah itu semua timbul dari mana, tapi tiba-tiba itu keluar aja gitu. Kalau orang lain bisa dengan posisi status yang sama dengan saya, berarti saya pun bisa mengerjakan itu semua gitu. Jadi hanya itu yang bisa saya pegang. Dan saya dikasih sebuah ayat ketika saya akan memulai recording ini di Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Status kita bisa sama, keadaan kita pun bisa sama. Mungkin para pendengar yang saat ini mendengarkan, kita sama-sama berstatus sebagai seorang janda. Tetapi yang namanya iman, itu tidak bisa niru teman-teman. Teman-teman punya iman sebesar apa dengan iman saya, itu tuh berbeda. Cara setiap orang itu mengenal Tuhannya pun berbeda dengan pengalaman kita masing-masing. Kembali saya katakan seperti yang Roma 12 ayat 3 tadi yang sudah saya bacakan bahwa janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Kalau yang saya katakan tadi, kalau nuruti pikiran teman-teman, ruwet teman-teman pikiran saya. Harus memulai dari mana? Ini bisa jalan enggak ya? Berhasil enggak ya? Masa depan anakku 3 ini seperti apa ya Tuhan? Kalau ini pekerjaan ambruk, pekerjaan gagal, hidup saya itu seperti apa ke depan? Tapi di situ saya terhenti ketika satu perkara selesai, 2 perkara selesai, pekerjaan berjalan, tidak berkembang dengan pesat, terseok-seok, nyeret-nyeret. Tapi sampai detik sekarang ini, dari 2021 saya ditinggal oleh suami, sampai 2024. Habis ini sudah berganti tahun 2025. Saya masih bisa berdiri, saya masih bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anak. Ya itu sebuah hal yang menurut saya ketika saya memikirkan kala itu saya duduk di lantai 2, saya ngomong, Tuhan saya harus mulai dari mana? Duh, ternyata sudah hampir 3 tahun. 2001, 2002, 2003, 2004. Loh, sudah 3 tahun, iya, sudah 3 tahun setengah. Ternyata bisa.
dilalui 3,5 tahun dengan posisi saya seperti ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh memikirkan seperti apa, karena 3,5 tahun ini sudah cukup buat saya bukti bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan saya beserta anak-anak. Jadi stop di sana dulu. Nggak usah muluk-muluk memikirkan, wah ini harus bagaimana, wah harus seperti ini. Loh orang itu kok bisa sebesar itu gitu loh. Tapi aku kok di sini aja. Bisa ndak ya aku menyelesaikan semuanya dengan baik. Ketika pikiran-pikiran itu ruwet, ya kita itu akan blunder sendiri, ruwet sendiri. Maka dari itu ketika saya dapat firman ini saya mengerti jelas. Bagaimana saya harus menyikapi hari-hari saya ke depan. Nggak usah terlalu jauh memikirkan ke depan. Kalau kita mau tarik lagi firman bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Besok itu ada kesusahan sendiri. Selalu ada masalah yang perlu kita pikirkan lagi besok. Justru ketika keadaan terpepet, ketika keadaan kita itu terbatas, semua itu serba kekurangan. Kekurangan pengalaman, kekurangan kecerdasan, kekurangan apapun yang kita alami. Justru di saat itulah potensi-potensi besar, justru di saat itulah kesempatan-kesempatan besar kita itu dapat melihat Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita. Jadi dalam keadaan seperti itu, ya jalani aja prosesnya. 3,5 tahun bukan waktu yang singkat buat saya. 3,5 tahun itu waktu yang saya lalui dengan air mata, jatuh bangun, yang saya sendiri yang berhadapan dengan Tuhanku. Saya ditinggalkan sendiri, teman-teman. Nggak ada yang mengerti perasaan saya yang paling dalam itu seperti apa, selain ya Tuhan. Kebingungan saya seperti apa, ya cuma Tuhan yang tahu. Jadi yang mau saya sharekan kembali bahwa dalam keterbatasanku justru di saat itulah saya dapat melihat Tuhan dengan jelas berkarya dalam kehidupan. Dalam keterbatasan saya justru di saat seperti itulah pompa iman, memompa iman saya itu untuk naik sedikit demi sedikit. Dan jelas sekali bahwa perjalanan saya mungkin tidak bisa sama dengan orang lain yang tiba-tiba melesat, mau ekonomi, iman, rohani, segalanya. Tetapi saya tahu bahwa saya dipupuk, saya ditumpuk-tumpuk itu dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang itu menguatkan otot-otot rohani saya, otot-otot iman, otot-otot kepercayaan saya kepada Tuhan. Jadi teruslah berharap sama Tuhan, tetap percaya bahwa berapa saat Tuhan menolong saya, membimbing, berarti sampai ke depan pun Tuhan itu akan terus menyertai saya. Itu saja yang teman-teman yang bisa saya bagikan saat ini, bahwa yuk pikirkan hal-hal yang sederhana saja. Apa yang bisa kita kerjakan hari itu, apa yang bisa kita berikan hari itu, ya kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau di Smart People ada quote, slogan atau apa ya bahasanya, ya yang menjadi pegangan kita bahwa selalu do the best, try the best, and get the best. Jadi lakukan semuanya dengan cara yang terbaik. Terus mencoba, karena dalam melakukan segala sesuatu bukan segalanya dapat berjalan dengan lancar. Bukan segalanya itu kita itu akan terus berhasil.
tapi ada mengandung resiko, mengandung kegagalan di dalamnya. Tetapi saat kita gagal, kita akan terus mencoba menjadi yang terbaik. Sampai akhirnya kita dapat lihat bahwa kita pun akan memperoleh segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sharekan kali ini. Semoga bisa menjadi berkat dan kekuatan buat teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.